Oke guys, welcome to MG. Halo semua, hai. Kenalin gue Sandro, buat yang belum kenal, tapi gue rasa udah kenal semua ya, anjay. By the way, hari ini gue bakal bahas Matius 3. Hari ini kita bakal belajar dari Matius 3. Gue kasih judul Beyond Religion, True Repentance. Jadi lebih dari agama, pertobatan yang sejati. Nah jadi sebelum mulai, gue ajak kalian mikir sedikit. Nggak berat tenang. Jadi kalau kalian dengar ada orang yang punya penyakit paru-paru, ya kan tahu nih orang punya penyakit paru-paru, pas kalian ngomong kan orang ini bilang enggak lah, gue tenang, gue nggak sakit kok, gue sehat. Atau orang yang punya penyakit paru-paru ini bilang, iya gue tahu sih gue sakit tapi tenang lah, ini minum air putih doang sama istirahat mah cukup, sembuh gue sembuh. Gimana menurut kalian orang ini? Ya, menurut kalian orang ini bakal sembuh gak? Most likely no. Kenapa? Karena minum air putih dengan berpikir lu tidak sembuh, positif mindset ya. Nggak lu nggak kenapa lu minum air putih, lu istirahat, itu tuh nggak akan menghilangkan penyakit yang ada di paru-paru lu. Ya simply karena bukan itu obatnya. Nah, ini juga kayak pertobatan guys. Jadi seringkali kita pikir kalau uh, tidak melakukan dosa, atau merasa, kalau kita merasa kita nggak berdosa, udah cukup, udah tidak berdosa, atau kita sudah tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa, entah kita melanggar perintah Tuhan, entah apapun, itu tuh bikin kita, artinya kita sudah bertobat. Ya pertanyaannya, apakah benar dengan tidak melakukan hal-hal tersebut artinya kita bertobat? Nah, hari ini kita bakal belajar tentang apa itu pertobatan dan bagaimana pertobatan yang sejati itu sebenarnya. Oke, sebelum mulai gue bakal jelasin dikit background Matius. Jadi Injil Matius, sorry. Jadi ditulis oleh Matius, salah satu rasul Yesus. Pembacanya orang-orang Yahudi. Jadi memang ditulis untuk orang-orang Yahudi. Tujuannya tuh untuk mengkonfirmasi, untuk menjelaskan dan mengkonfirmasi ke orang-orang Yahudi kalau Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan di perjanjian lama. Jadi memang kalau kalian sedikit banyak dengar gue bahas soal perjanjian lama, gue sebisa mungkin mengurangi. Tapi kalau misalnya kalian dengar pembahasan-pembahasan terkait perjanjian lama, ya bear with me, gue bakal coba sesingkat mungkin. Ya, tapi kita perlu tahu itu supaya kita sedikit banyak mengerti sebenarnya apa yang Yohanes lagi ngomongnya. Matius lagi ngomongnya. Next, kondisi Israel. Jadi Israel tuh lagi berada di bawah penjajahan Romawi saat itu, dan bangsa Israel tuh sangat menantikan Mesias atau juru selamat ya, yang akan menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, di saat yang sama udah 400 tahun semenjak ada nabi yang muncul di Israel. Jadi nabi itu juru bicara Tuhan. Jadi selama 400 tahun terakhir nggak ada nabi, artinya Tuhan nggak berbicara sama sekali dengan Israel. Dari dulu ya, dari zaman mereka di Mesir, keluar Mesir sampai Nabi Maleki, itu adalah nabi terakhir. Tuhan tuh selalu membimbing Israel lewat lewat nabi-nabinya. Nah, tapi selama 400 tahun terakhir Tuhan tidak melakukan apapun. Ini tuh kondisinya terakhir ya. Jadi bait suci itu terutama yang di Yerusalem itu tuh pusat ibadah, tempat semua orang datang buat beribadah, tempat pengorbanan, tempat pertobatan, pengampunan dosa, itu semua dilakukan di Bait Allah. Itu kondisi Israel saat itu. Nah, kita langsung lanjut ya. Jadi lanjut Matius 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, jadi setelah 400 tahun Tuhan diam, tiba-tiba muncul seseorang yang berteriak di padang gurun. Namanya Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes?
Jadi Yohanes itu nabi pertama yang muncul setelah 400 tahun. Jadi sekali lagi ya, setelah 400 tahun tanpa nabi, kemunculan Yohanes tuh jadi tanda kalau Allah itu kembali menyatakan sesuatu kepada bangsanya, kepada Israel. Menyatakan dirinya kepada umatnya. Nah, dua, Yohanes Pembaptis ini memang bertugas untuk mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Tuhan. Kayak dia 3:3 ya, dibilang si Yohanes Pembaptis ini dimaksud oleh Nabi Yesaya. Nah, jadi memang tugasnya itu mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Tuhan, mempersiapkan mereka supaya mereka sadar kalau mereka perlu bersiap-siap ya. Hingga dia tuh dia bahkan sampai disangka sebagai Mesias yang dijadikan atau Elia. Jadi karena kehadiran dia tuh begitu kuat ya, eksistensi dia begitu kuat dan berpengaruh, orang-orang sampai pikir, wah jangan-jangan dia nih Mesias, atau jangan-jangan dia nih Elia. Kalian bisa baca di 1 Yohanes 1 itu orang-orang dia sampai bilang, gue bukan Mesias, gue bukan Elia. Nah tapi kenapa orang-orang bisa berpikir dia Elia? Karena cara dia berpakaian itu tuh mirip seperti bagaimana Elia berpakaian di 2 Raja-Raja 1 ayat 18 kalau nggak salah ya, 1 ayat 8. Nanti kalian bisa cek. Nah terakhir, Yohanes Pembaptis itu punya banyak pengikut. Jadi karena tadi ya eksistensi dia dan pengaruh dia sangat besar, dia tuh jadi punya banyak pengikut. Basically Yohanes Pembaptis itu orang sukses guys. Kita lanjut. Nah jadi Yohanes Pembaptis ini muncul tiba-tiba secara random di padang gurun, tempat yang sepi, dan ngajakin orang bertobat. Coba kalian pikirin, ngapain coba orang teriak di padang gurun? Padang gurun kan sepi, jauh dari tempat umum. Siapa coba yang dengar? Gak ada ya. Kalau Yohanes mau ngajakin orang bertobat, mending dia ke Bait Allah nggak sih, tempat dimana orang-orang berkumpul untuk bertobat, atau di balai kota, di pusat kota. Kenapa nggak di sana? Kenapa harus di padang gurun? Ya, sebenarnya karena Yohanes tuh lagi mau tunjukin pertobatan itu ternyata tuh bisa dilakukan di mana saja dan kapan aja. Nggak harus di tempat ibadah atau tempat suci. Bahkan di tempat paling kering pun, tempat paling sunyi, sepi dan jauh seperti padang gurun, kita tuh masih bisa bertobat. Jadi sekali lagi, pertobatan tuh bisa dilakukan di mana aja. Kalian nggak harus ke gereja untuk bertobat. Bahkan di rumah, di kamar kalian tuh bisa bertobat. Tempat paling sepi, sunyi, kalian tuh bisa bertobat. Pertobatan itu di mana saja, tidak terikat pada tempat. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian kenapa kita perlu bertobat? Kenapa kita perlu bertobat? Kalau siapa yang kenapa kita perlu bertobat? Ben, kenapa Ben kita perlu bertobat? Lala? Ya, jawabannya oke ya, seru. Tapi satu hal yang pasti dari semua jawaban kalian, karena kita tuh berdosa. Kita perlu bertobat karena dosa. Karena kita berdosa. Nah, tapi dosa itu apa? Apakah dosa itu benar ketika kita apakah dosa itu ketika kita tidak melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan minta? Apakah dosa itu ketika kita melanggar hukum-hukum yang Tuhan tuliskan kitab-kitabnya? Apakah dosa itu ketika lu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Yohanes 16:9 bilang about sin because people do not believe in me. Nah jadi seringkali kita pikir kayak gitu tuh, dosa itu ketika gue berbuat salah, atau gue nggak mengikuti perintah Tuhan, atau gue melanggar hukum, atau gue melakukan apa yang kitab suci atau Alkitab katakan, kitab suci kita masing-masing atau Alkitab katakan. Tapi Alkitab kasih kita definisi yang berbeda. Dia bilang dosa itu bukan cuma soal tindakan yang salah, tapi itu tuh tentang kepercayaan hati, ketidakpercayaan hati kita kepada Tuhan. Jadi masalahnya itu bukan di tindakan, tapi masalahnya tuh di hati. Jadi kalau dosa itu adalah ketidakpercayaan hati kita kepada Tuhan, bertobat itu artinya perubahan hati dari tidak percaya menjadi percaya. Ini bertobat itu bukan melakukan sesuatu.
Tapi ketika hati kita memilih untuk percaya, kenapa? Karena lu melakukan, lu belum bertobat. Lu bisa aja berbuat baik tanpa lu bertobat. Kenapa? Karena masalahnya di hati. Lu bisa aja kok giving, tapi sebenarnya hati lu nggak setuju. Lu bisa aja kok datang untuk mengaku dosa atau minta maaf, tapi sebenarnya hati lu nggak setuju. Bisa. Tapi bertobat itu bukan masalah tindakan, tapi itu masalah hati. Jadi bertobat itu perubahan hati dari tidak percaya menjadi percaya. Nah, contoh bentuk ketidakpercayaan apa aja sih? Tidak percaya Tuhan tuh ada, paling umum ya. Nah, atau percaya Tuhan tuh ada tapi kita nggak percaya sama janji-janji Tuhan. Kita nggak percaya kalau pengampunan yang Tuhan tawarkan tuh lebih dari cukup. Kita nggak percaya kalau Tuhan tuh adil. Atau kita nggak percaya kalau kita berharga, walaupun kita tuh nggak berharga di mata dunia. Gue gagal, artinya gue nggak berharga. Kita tuh nggak percaya. Kita nggak percaya kalau Tuhan tuh bilang kita berharga. Itu tuh salah satu bentuk ketidakpercayaan. Nah, tapi percaya. Terus kita lihat ayat selanjutnya, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kita lihat ya, banyak banget orang-orang yang datang ke Yohanes untuk mengaku dosa dan dibaptis oleh Yohanes. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang ini datang dengan kerendahan hati. Mereka lihat kalau mereka nggak mampu dan butuh bantuan. Makanya mereka datang ke Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, kenapa gue bisa bilang gitu? Kalau kalian pikirin ya, kalau mereka nggak merasa mereka berdosa, kalau mereka merasa mereka udah cukup baik, mereka udah cukup benar dan baik, ngapain coba mereka datang untuk mengaku dosa dan dibaptis? Ngapain coba? Yang mereka nggak akan lakukan. Kan nggak mungkin kan lu ke dokter kalau lu nggak sakit. Ngapain lu ke dokter kalau lu nggak sakit? Jadi orang-orang yang berpikir kalau hidupnya baik-baik aja, itu tuh nggak akan bertobat. Kenapa? Karena mereka nggak butuh. Ngapain mereka bertobat kalau hidup mereka baik-baik aja? Orang tua nggak ada masalah. Ya. Nah, makanya pertobatan itu dimulai ketika kita sadar kalau kita tuh berdosa dan kita butuh bantuan. Karena kadang tanpa kita sadari kita juga kayak gitu ya. Kita tuh suka mikir hidup kita tuh baik-baik aja. Kita suka, gue liatnya lagi suka entertainment, atau gue suka porn. Nah, tapi oke lah. Tanpa kita sadari kita addicted ke entertainment dan porn. Atau ada orang yang sulit buat forgive, sulit buat memaafkan. Akhirnya struggling, menderita setiap kali ketemu orang yang dia benci. Dia selalu berasa kayak, gak bisa maafin. Apalagi kalau misalnya di satu rumah, satu komunitas, satu circle, tapi kita percaya ya ini udah ini ya gimana lagi. Atau kita selalu merasa ketakutan dan merasa tidak berharga ketika kita gagal. Dan kalian tahu kita tuh selalu berakhir di situasi kayak gitu karena kita percaya sama diri kita sendiri jauh lebih dari kita percaya Tuhan. Kita percaya entertainment dan porn itu mungkin kasih kita happiness, kebahagiaan daripada apa yang Tuhan kasih. Kita percaya harusnya kita yang menerima permintaan maaf baru kita bisa memaafkan. Lu harus minta maaf dulu dong baru gue bisa maafin. Selama lu gak minta maaf gue gak akan maafin. Kita percaya kalau kita tuh harus berharga dulu. Kita harus berhasil baru kita berharga. Makanya hidup lu ketakutan. Karena lu takut lu selalu gagal. Lu takut kalau lu gagal. Karena kalau lu gagal lu gak akan berharga. Dan kita tuh mungkin masing-masing dari kita punya situasi-situasi kayak gitu ya. Kita selalu berakhir di situasi seperti itu. Situasi itu juga terjadi karena kita percaya sama diri kita sendiri lebih dari kita percaya Tuhan. Dan ketika kita memilih untuk berhenti percaya pada diri kita sendiri,
berhenti percaya bahwa semua baik-baik saja dan mulai percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan itu salah, itu tuh awal mula pertobatan. Ini pertobatan itu dimulai ketika kita sadar kalau kita berdosa, kita butuh bantuan. Sama lu nggak merasa lu berdosa, lu nggak akan bertobat. Sama lu merasa lu nggak apa-apa, lu baik aja, lu nggak akan bertobat. Sama lu masih merasa lu bisa lakukan ini semua sendiri, lu nggak akan bertobat. Kenapa? Karena lu percaya sama diri lu nggak percaya sama Tuhan. For you, untuk kita bisa lakukan itu, untuk kita bisa setuju, untuk kita bisa sadar bahwa kita berdosa dan kita butuh bantuan, kita butuh humility, kita butuh kerendahan hati bahwa kita salah dan Tuhan benar. Kita harus dengan rendah hati melihat, percaya kalau selama ini gue udah ikutin diri gue sendiri dan ini hasilnya, hidup gue yang sekarang itu hasilnya. Dan kita perlu humility untuk terima kalau kita tuh nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Tuhan jauh tahu lebih tahu daripada kita. He knows better than us. Kita butuh humility untuk stop trusting yourself, stop percaya dengan diri kita sendiri, dan start trusting God. Mulai percaya Tuhan. Butuh humility, butuh kerendahan hati. Nah, lanjut ya. Tetapi waktu yang melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki dan Tuhan Baptis berkata kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kalian lihat aneh kan, tiba-tiba Yohanes mulai marah-marah nih, gak jelas. Pas dilihat orang Farisi dan Saduki, memang orang Farisi dan Saduki itu ngapain sih sampai dimarah-marah sama Yohanes? Lihat sih, Farisi, coba kita kenalan dulu ya sama Farisi dan Saduki. Farisi dan Saduki, mereka dikenal sebagai seorang pemimpin dan guru agama yang dihormati. Mereka tuh orang-orang pemimpin agama dan guru-guru agama yang sangat dihormati. Hidup mereka tuh sangat religious, guys. Saleh, suci, terus mereka juga taat sama hukum Taurat. Mungkin gambarnya kayak pendeta atau pastor atau biksu atau siapapun lah ya, pemuka agama yang ada. Ini Farisi dan Saduki. Nah, terus Yohanes marahin mereka apa? Yohanes bilang, pertama, lu orang itu, kalian semua tuh keturunan ular beludak. Kan tau ular beludak tuh apa? Ular beludak tuh ya di zaman itu ya, di saat itu tuh simbol dari kejahatan, simbol dari kemunafikan, simbol dari tipu daya. Ular itu tuh penipu dan pemberontak terhadap Allah. Kalau jadi ini mungkin kejadian 3 di mana Hawa itu diperdaya sama ular. Jadi ular itu selalu jadi simbol kejahatan, tipu daya, kemunafikan. Jadi Yohanes ini lagi bilang, lu orang itu keturunan penipu, lu orang itu pemberontak pada Allah, lu orang itu keturunan orang-orang jahat, munafik, tipu daya. Siapa yang bilang sama lu semua kalau apa yang lu lakukan, perbuatan baik lu, kesucian lu, taatan lu pada hukum, itu tuh bisa membebaskan lu dari konsekuensi dosa, bisa membebaskan lu dari murka yang akan datang, hukuman Tuhan. Yohanes di sini jelas banget, Yohanes bilang, lu semua tuh orang berdosa, guys. Lu semua tuh orang berdosa, dan kalian semua akan menerima konsekuensi dari dosa-dosa kalian. Kalian tuh bukan orang suci, kalian tuh orang berdosa. Terus dia juga bilang, terus Yohanes tahu tuh, pas mereka dengar ini pasti mereka bakal menggerutu, lu mah nggak tahu, gua tuh keturunan Abraham bapak kami. Yohanes langsung bilang, lu jangan pikir ya lu keturunan Abraham lu akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan kalau mau dia bisa bikin batu-batu ini jadi anak-anak Abraham. Artinya apa? Artinya keturunan itu nggak penting. Itu tuh nggak bikin lu selamat. Lu mau keturunan pendeta kayak, mau keturunan pastor terkenal kayak, lu mau keturunan Kristen kayak, lu mau keturunan apa kayak,
itu tuh nggak akan bikin lu selamat dan lepas dari murka Allah. Jadi perbuatan baik, status sosial dan keturunan itu tuh nggak menyelamatkan kita dari hukuman Tuhan. Lu mau udah dibaptis, lu mau mengaku dosa, itu tuh nggak akan bikin lu diselamatkan. Itu tuh nggak akan bikin lu lepas dari hukuman Tuhan. Nah, terus apa makna baptisan airnya Yohanes kalau gitu? Terus apa makna baptisan Yohanes, air Yohanes? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alatan api sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan dalam lumbungnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kita lihat ya, pertama, baptisan air Yohanes itu apa? Baptisan Yohanes ini Yohanes sendiri yang ngomong. Dia bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda apa tuh tanda? Kalau KBBI itu bilang tanda itu tuh artinya menyatakan sesuatu. Jadi kalau kalian tahu ini apa? Nah, ini KTM ya, ini ecek-eceknya KTM. Jadi kalau kalian dengar kayak gila anak-anak lulusan UMN tuh pinter-pinter guys, kalau lu kuliah di UMN pinter lu. Soalnya wah gue jadi pengen kan masuk UMN. Udah deh gue masuk. Gue akhirnya daftar, gue bayar, masuk gue ke UMN dapat KTM. Pertanyaannya, pas udah dapet KTM, apakah KTM itu bikin lo langsung pinter? Kenapa? Karena KTM itu cuma tanda. Itu cuma nunjukin kalau lo itu mendaftar jadi mahasiswa di universitas di UMN dan lo tuh mau belajar di UMN. Tapi itu nggak bikin lo pintar. Kenapa? Karena yang bikin lu pintar adalah ketika lu belajar dengan benar, lu ngerjain tugas-tugasnya dan lu dengerin dosen yang ngomong, bukan KTM-nya. Nah sama, kalau ngomongin soal keselamatan, baptisan air Yohanes itu tuh cuman sesuatu yang menunjukkan keinginan kita, keinginan seseorang untuk mengakui dosanya dan kembali percaya kepada Tuhan. Nah, itu tuh cuman sesuatu yang menunjukkan kalau seseorang tuh mengakui dosanya dan ingin kembali percaya kepada Tuhan. Tapi apakah itu bikin mereka selamat? Enggak. Karena yang bikin orang selamat itu tuh bukan baptisan airnya. Bukan ketika lu dibaptis yang bikin lu selamat. Jadi itu ya. Jadi ritual itu baptisan air ya hanyalah sebuah tanda bahwa kita tuh bertobat. Tapi itu tuh nggak menyelamatkan. Dan Yohanes tuh ngomong ini semua juga untuk tunjukin kalau apa yang dilakukan dia tuh cuma ritual guys. Itu tuh cuma ritual. Baptisan air itu cuma another ritual, sebuah tanda. Ini bukan sesuatu yang menyelamatkan. Nah seringkali kan kita gitu ya, kita sering pikir kalau kita lakukan pelayanan, kita renungan, berdoa, kita mengaku dosa, giving, apapun itu artinya kita tuh sudah bertobat. Kita fokus pada perbuatan. Tapi perbuatan itu tuh nggak bikin kita selamat. Perbuatan itu tuh bukan tanda. Itu tuh bukan artinya kita bertobat. Bukan. Kenapa? Karena pertobatan itu adalah masalah hati, perubahan hati dari tidak percaya menjadi percaya. Pertobatan itu. Oke, kalau baptisan, kalau ritual itu nggak menyelamatkan, terus apa yang menyelamatkan? Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak akan melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi Yohanes bilang, ada orang nih yang lebih berkuasa dari gua. Yang gua even nggak bahaya lepasin kasut kakinya. Artinya apa? Lu tau nggak? Jadi kasut kaki itu, sendal itu zaman dahulu ya, zaman Yahudi itu tuh biasa yang lepasin sendal itu budak. Itu pekerjaan terhina yang bisa lo lakukan. Nah, Yohanes tadi siapa? Orang sukses. Dia punya banyak pengikut. Orang-orang even pikir dia Mesias atau dia ngomong. Gue yakin Yohanes tuh tahu orang-orang bilang gitu. Dia ngomong, gue even jadi pelayan lu aja gue nggak layak. Even dia lebih rendah dari pelayan pastinya.
Artinya apa? Artinya Yohanes Pembaptis tuh lihat orang yang akan datang ini jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dia yang penuh dengan CV, lu bisa lihat CV dia banyak lah, portofolio dia banyak, itu jauh lebih nggak layak, itu nggak layak. Terus apa, orang ini, orang yang lebih tinggi dari gua ini akan datang membaptis kita, membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi baptisan Roh Kudus itu ini ya, baptisan. Jadi Roh Kudus itu adalah yang baptisan yang menamakan kita. Baptisan api itu yang memurnikan kita ya, dan akan memisahkan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau di Efesus 1:13-14 dia ngomong, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu, dan di dalam dia juga kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sesuatu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu justru itu tuh yang akan mengapakan kita. Baptisan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan baptisan air, bukan ritual, bukan mengaku dosa, bukan lu giving, bukan lu berbuat baik, enggak, status sosial lu enggak, itu nggak akan selamatin lu. Ini baptisan Roh Kudus yang akan selamatin lu. Baptisan api itu yang akan memurnikan lu, itu yang akan memisahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lanjut ya, alat penampi sudah di tangannya yang akan membersihkan tempat pengeriknya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu garam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Jadi baptisan api itu nanti akan memurnikan dia, itu bagaikan jadi ketika orang ini datang, dia tuh alat penampi udah di tangan dia. Dia alat penampi itu, jadi kalau zaman dulu itu dipakai buat memisahkan antara kulit gandum dengan gandum. Jadi kalau lu pukul terus lu buang, nah, kulit gandumnya bakal terbang hidup angin, gandumnya bakal ke tempat yang itu tuh bakal gitu. Itu ibaratnya pemisahan antara orang percaya dengan orang percaya. Kulit gandum itu orang nggak percaya, kulit gandum itu bakal dibakar, debu jeramnya apa ya, itu bakal dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Itu pemisahan yang terjadi. Pertanyaan sekarang, siapa orang yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Siapa dia? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes seperti dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Kita bisa lihat tiba-tiba ada seorang yang datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Ini jaraknya lumayan jauh ya guys. Jadi orang ini datang jalan kaki ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Terus Yohanes kemudian dia bilang, "Woi, stop. Lu gila, harusnya gue yang datengin lu ya. Harusnya gue yang dibaptis sama lu, tapi lu yang datengin gue yang butuh, tapi lu yang datang." Kita bisa lihat respon Yohanes ya. Pas Yohanes kayak gitu, itu tuh nunjukin kalau orang yang selama ini dibicarakan oleh Yohanes, orang yang bahkan melepas kendalnya, Yohanes itu gak layak. Orang yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api, orang yang akan membawa kerajaan surga itu datang ke dunia. Ini Yesus. Siapa Yesus? Siapa orang ini sampai Yohanes tuh bilang, kenapa lu yang datang? Kan gue yang butuh, harusnya gue yang datengin lu. Kenapa lu datengin gue? Siapa Yesus ini? Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu seseorang, dia itu Tuhan, dia itu seorang yang setara dengan Tuhan, dia memiliki segalanya, dia adalah Tuhan itu sendiri, tapi dia memilih membuang segalanya, merendahkan dirinya, datang ke dunia ini sebagai pelayan, bahkan menderita sengsara, mati di kayu salib. Ini Yesus yang mendatanginya. Kata Yohanes, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita semua, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus ini orang yang gak berdosa. Dia itu gak kenal dosa, dia tuh tidak berdosa, dia gak berdosa dan dia gak kenal dosa, tapi dia menjadi dosa karena kita.
Kenapa? Supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang datang ke Yohanes, Yesus ini yang datang ke Yohanes, dan Yesus ini yang datang ke dunia. Seringkali di saat kita tuh pikir kalau kita tuh harus lakukan banyak hal untuk bisa datang ke Tuhan. Tuhan tuh tahu kita tuh gak akan mampu, karena syarat untuk ketemu Tuhan, beliau menjadi tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dosa. Dia tidak berdosa dan dia tidak mengenal dosa. Tuhan tahu kita tuh gak mungkin gak kenal dosa. Selama kita di dunia gak kenal dosa itu gak mungkin. Tuhan tuh tahu selama kita hidup di dunia, kita tuh akan selalu punya keraguan dan ketidakpercayaan sama dia, dan itu dosa. Even itu tuh dosa. Tuhan tahu dan Tuhan tuh ngerti, dan Tuhan tuh tunjukin kasih karunia-Nya dengan dia yang datang ke dunia. Karena dia tahu kalau dia nungguin kita gak akan pernah sampai. Dia yang datang ke dunia, membawa kerajaan Allah datang ke dunia, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Nah, seringkali kalau kita dengar keselamatan itu kan, kita pikir cuma soal surga neraka ya guys. Cuma tahu ya kayak keselamatan itu cuma Tuhan itu datang cuma nawarin, lu mau nggak masuk surga, lu mau nggak masuk neraka, lu mau nggak masuk surga dan masuk neraka. Kesannya kayak gitu ya. Tapi tau nggak, Tuhan itu bawa kerajaan Allah datang ke dunia nggak cuma untuk supaya kita bisa masuk surga, tapi dia juga pengen selamatkan kita dari hidup kita yang sekarang, hidup kita di sini, cara hidup kita di dunia, hidup kita di dunia. Dia pengen selamatkan kita dari cara hidup kita yang hancur dan tidak ada harapan, karena kita nggak percaya sama dia. Nah, gue itu 3 minggu terakhir banyak ngalamin kegagalan tuh Jonas. Di kerjaan gue keep fail, gue selalu berasa jadi gue gagal. Setiap kali gue gagal, gue try my best gimana caranya supaya gue bisa jadi orang berhasil, gimana caranya gue berhasil. The more gue berusaha, the more gue spend my time, the more I see that I'm a failure. Semakin gue lihat gue tuh gagal, gue tuh gak mampu. Itu gue satu hal yang gue sadarin ketika gue lakukan itu semua, ada satu ketidakpercayaan di dalam hati gue yang muncul. Karena gue tuh tahu, gue tuh berasa kalau gue nggak berhasil, kalau gue gagal, gue tuh sampah, gue tuh nggak berharga, gue tuh bukan apa-apa. Makanya gue berusaha setengah mati, gimana caranya supaya gue berhasil, gimana caranya supaya gue tuh nggak gagal, gimana caranya supaya gue tuh tetap bisa jadi orang yang hebat. Kenapa? Karena gue gak mau jadi sampah. Tapi kenyataannya gue gagal terus. It's really painful. Hidup gue miserable, gue kelelahan, hidup gue kacau. Perasaan gue gak pernah tenang, gue selalu bingung sama hari esok. Tapi one day gue diingetin sama Tuhan, halo Sandro, gue itu terima lu ketika lu sampah. Pada akhirnya gue hanya pengen diterima. Gue tuh gak mau jadi sampah karena gue takut kalau gue ditolak, gue bakal dibuang. Gue gak mau. Nah, gue lihat orang bilang, lu itu gue terima ketika lu tuh masih sampah. Gue mau gak percaya sama gue? Gue mau gak percaya kalau lu tuh berharga? Lu mau gak percaya kalau lu gak perlu lakukan apapun untuk lu tuh berharga? Di momen itu gue baru sadar, iya ternyata gue tuh terlalu percaya sama diri gue sendiri. Gue terlalu percaya kalau gue tuh gak berharga kalau gue gagal. Gue tuh terlalu percaya kalau gue itu bukan apa-apa kalau gue gak berhasil. Di momen gue sadar kalau Tuhan udah buat gue berharga, momen itu tuh cara pikir gue berubah. Gue jadi jauh bisa lebih bersyukur dengan semua kegagalan gue. Bos gue yang makan kontrol, kegiatan kegagalan gue, jadi gue bisa ini kesempatan gue buat belajar. Meskipun sebenarnya gue lihat itu ya, cuman beda. Gue juga bingung jelasnya, beda. Hati lu tuh tiba-tiba bukan lagi dalam ketakutan, kekhawatiran kalau lu akan jadi sampah. Karena lu tahu, gue terima, gue ternyata dari awal memang sampah.
dan gue diterima Tuhan ketika gue jadi sampah, dan dia yang begitu besar kasih gue banyak kesempatan. Gue bisa bersyukur. Tuhan selamatin gue. Gue bayangin ya, gue kayak berada di dalam lingkaran, gue keep spinning around di lingkaran ini. Tiba-tiba Tuhan mau masuk gambar tembok dar, terus tanya, do you want to exit and have a life with me, atau lu mau in this cycle forever? You have a choice. Lu mau percaya gitu lu kalau this cycle will end, atau mau percaya sama Tuhan kan this cycle will not end, and I need help, kan gue butuh bantuan. Nah, itu kabar baik yang Tuhan kasih ke gue, dan kabar baik ini Tuhan tawarkan untuk kita semua, buat kita yang udah kenal kasih karunia Tuhan, mungkin buat kita yang udah kenal Tuhan selama ini, dan buat kita yang udah menerima keselamatan Tuhan. Kita bisa ingat kalau Tuhan itu nggak cuma mau selamatin kita dari neraka, dia tuh nggak cuma mau selamatin kita dari kematian, tapi dia juga mau selamatin kita dari hidup kita yang sekarang, hidup kita yang menderita dan gak ada harapan. Dan buat teman-teman yang belum pernah dengar soal keselamatan yang Tuhan tawarkan, keselamatan ini juga berlaku untuk kalian semua. Sama seperti yang Yohanes bilang, Tuhan tuh bisa ubah batu jadi anak-anak Abraham. Kalian semua juga bisa jadi bagian dari keselamatan yang Tuhan rencanakan. Terlepas dari masa lalu kalian, terlepas dari seberapa buruknya kalian, terlepas dari apapun yang udah kalian lakukan sebelumnya, Tuhan itu mau selamatin kalian. Dan untuk terima tawaran keselamatan itu, kalian bisa mulai dengan percaya kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia itu orang yang mati untuk dosa-dosa kita. Dia menderita sengsara demi kita, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, supaya kita nggak dihukum dan bisa dibebaskan, supaya kita bisa punya hidup yang lebih baik di dunia ini, hidup yang tidak menderita dan penuh harapan. The gospel will only be good news to those who first believe the bad news, that we are sinners in need for a savior. Jadi kabar baik ini itu hanya akan jadi kabar baik kalau pertama-tama kita percaya sama kabar buruk, kalau kita tuh berdosa dan kita butuh bantuan. Ini langkah pertama untuk bisa menerima keselamatan. Terima dan akui bahwa kita sedang berdosa itu, dan kita nggak layak itu. Ini kita butuh bantuan. Akuin kegagalan kita, akuin kemunafikan kita, akuin kejahatan kita, akuin dosa-dosa kita, dan akuin kalau kita butuh bantuan. Maka kabar baik ini akan jadi kabar baik. Kalau enggak, kabar baik ini ya bukan apa-apa. Sama kayak teriakan pertobatan Yohanes, itu nggak akan jadi apapun kalau kalian merasa kalian baik-baik aja. Nah, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, jadi semua ini adalah tanda dan deklarasi dimulainya pelayanan Yesus secara publik ya. Jadi kalau konteks, Yesus itu belum dikenal sama siapapun saat ini, saat kejadian ini, dan ini deklarasi publik pertama kalau gue baca-baca. Kalau Yesus dimulainya pelayanan Yesus. Nah terakhir, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini terakhir. Jadi gue percaya satu hal ya. Mungkin sebagian dari kita tuh bakal mikir kayak pertobatan ya, kalau gue percaya tapi nggak ada aksinya kan sama aja bohong ya. Actually that's true. Makanya di 8-10 Matius ngomong kan, lu harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak udah tersedia, kalau lu nggak menghasilkan buah yang baik, lu bakal ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jadi tapi gue mau kasih tahu satu hal ya. 14-12 bilang, aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi buah dari pertobatan itu kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan kita akan lakukan yang lebih besar dari Yesus lakukan.
ketika kita percaya. Jadi jangan fokus pada perbuatannya guys, kalau enggak kalian bakal jadi kayak Farisi. Karena apa? Karena you can do whatever you want. Kalian tuh bisa lakukan apapun yang kalian mau, tapi itu tuh nggak akan menunjukkan kalau kalian tuh bertobat. Itu hanya menunjukkan kalau kalian bertobat, tapi kalian bertobat atau enggak, you don't know. Karena masalahnya tuh di hati lu yang bermasalah. Jadi hati yang berubah, hati yang bertransformasi dari ketidakpercayaan dan menjadi percaya, itu tuh pasti akan membuahkan aksi. Buahnya tuh pasti aksi. Nih sama kayak ini, kalau lu tanam biji jeruk, lu mau sayang setengah mati gimana pun dia gak akan jadi semangka. Benar gak? Gimana caranya biji jeruk jadi semangka? Gak bisa, apunnya pasti jeruk. Sama kalau hati lu jahat, lu mau berusaha sebaik apapun, ujungnya pasti lu akan jahat. Kalau hati lu gak percaya, ujungnya pasti lu gak akan percaya. Buahnya tuh pasti sama. Lu bisa usahain gimana pun supaya lu terlihat seperti semangka, tapi at the end hasilnya pasti jeruk, bukan semangka. Jadi buah itu, aksi itu akan mengikuti ketika lu tuh percaya. Itu tuh akan jadi buah pertobatan, buah kepercayaan. Ketika lu berubah dari tidak percaya menjadi percaya, akan ada buah yang muncul. Buah itu akan muncul. Nah sampai sini aja pitching gua. Jadi ini kesimpulannya guys, terus ini sharing question. Terima kasih semua.